Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawait sempat mengatakan ada tekanan, ancaman, dan intimidasi dari pihak tertentu agar Caimin ditolak memberikan sambutan di acara tersebut. Apabila terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2024, Anies Baswedan berencana untuk menghentikan program unggulan Presiden Jokowi, terutama program-program Presiden Jokowi yang dinilai buruk pelaksanaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bung wabarakatuh. kameramen, hari ini Bung Alfian mengangkat tangan. Semangat, semangat, semangat. Indonesia Raya dan ibu kotanya Jakarta Raya. Cakep. Kira Bung Alfian mau pantun. Ntar saya kasih pantun Bung Alfian. Oke. Bung Alfian, kita mendapatkan kabar dari Caimin Bung Alfian. Judulnya adalah Caimin batal buka MTQ internasional di Kalsel. PKB duga ada intimidasi. Nah Bung Alfian, mungkin untuk respon awalnya kita tidak membahas Caiminnya Bung Alfian. Saya ingin bertanya, jadi kan kita pernah mendengar bahwa siapapun cawapresnya Anies Baswedan itu pasti ada ancaman, pasti ada tekanan, dan mungkin ada upaya-upaya ini. Mungkinkah yang dialami Caimin ini juga satu alasan kenapa Khofifah takut Bung Alfian menjadi cawapresnya Anies? Gimana Bung Alfian? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kepada Abdul Muhaimin Iskandar secara de facto sudah diumumkan sebagai wakil calon presiden, bakal wakil calon presiden. Iya. Saya mencoba untuk tetap berkhidmat kepada komitmen mendukung Pak Anies Baswedan. Nah, kembali kepada persoalan dibatalkannya pembukaan MTQ di internasional di Kalsel. MTQ-nya mah ada gitu Bung kameramen. Iya. Tapi orang yang bernama Muhaimin Iskandar ini tidak boleh datang dan tidak boleh menyampaikan satu dan lain hal. Betul. Itu kira-kira. Lalu bagaimana hubungannya dengan pencapresan Pak Anies Baswedan? Kalau menurut saya itu tidak perlu ada pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan. Itu sudah jelas gitu kan. Itu sudah jelas. Tapi memang akhirnya kita tetap harus memberikan energi positif untuk semua pihak. Jadi kepada teman-teman dari PKB yang tentu mereka adalah anak daripada polisi politik di NU, ya lihat sajalah anak Anda juga diperlakukan seperti itu, ya, terhadap orang yang merasa berkuasa. Rasanya PBNU harus ikut memberikan bahasa keadilan. Berikanlah rasa keadilan, bagaimanapun Muhaimin Iskandar itu adalah anak yang diasuh atau anak dalam asuhan NU secara umum. Nah, dari saya kembali kepada persoalan pertanyaan tadi, bagaimana pelarangan itu terjadi? Yang jelas pertama ada yang melarang. Kedua, yang melarang itu pasti ada yang memerintah. Iya. Yang memerintah itu berarti dia punya rasa ketakutan yang sangat dalam kalau terjadi proses pertumbuhan dan perkembangan dukungan yang penuh kepada Pak Anies Baswedan. Artinya ini tanda-tanda Pak Anies Baswedan akan bisa menang kontestasi untuk pemilu 2024. Begitu Bung. Ya Bung Alfian, artinya tanpa kita melihat Caiminnya misalkan Bung Alfian, artinya kan ketika di situ ada embel-embel Anies Baswedan, ada pihak-pihak yang kepanasan Bung Alfian. Tapi katanya Anies Baswedan itu disurvei nomor 3 Bung Alfian. Kenapa dia harus sampai ketakutan? Jadi Bung Alfian, mungkin nggak sih orang-orang seperti Bu Khofifah atau tokoh-tokoh lain atau seperti Erlangga lah Bung Alfian, waktu itu kan sempat juga tersiar atau kabar angin atau kabar burung dia akan merapat ke Anies, tiba-tiba kasusnya itu dimunculkan Bung Alfian. Akhirnya dia deklarasinya ke Prabowo. Nah mungkin nggak sih Bung Alfian tokoh-tokoh itu akhirnya menjadi mikir 2 kali ketika ditawarkan menjadi bakal calon wakil presidennya Anies Baswedan Bung Alfian? Ya, kalau saya mencoba merespon, yang pertama survei buat Pak Anies di nomor 3. Dulu pada pilkada tahun 2017 di DKI juga begitu. Iya. Ya. Jadi ini sebagai satu isyarat kuat bahwa lembaga survei itu adalah cenderung, ya patut diduga merupakan lembaga pesanan untuk melahirkan dan memproduk angka-angka secara kuantitatif atau urutan itu. Jadi bukan berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Nah, yang lainnya mungkin yang berhubungan dengan persoalan ini, ya kita ingin mendorong kepada Pak Anies Baswedan untuk terus melakukan hal-hal yang membuat masyarakat tetap penuh percaya kepada Anda,
bahwa karena bagaimanapun bergabungnya Anies dan dengan Muhaimin Iskandar ini, Bung Kameramen, itu ada masyarakat secara spontan menganggap itu sebagai sebuah ketidakjelian Pak Anies Baswedan. Walaupun kita yang memahami duduk persoalan kan ini tidak semata-mata kemauan beliau, itu kira-kira. Nah, kembali kepada persoalan siapapun yang mendampingi Anies Baswedan, menurut hemat saya ini harus dijadikan pelajaran, karena tidak mustahil kalau menurut beberapa berita, data, analisa, dan kecenderungan bisa jadi nanti Pak Muhaimin Iskandar juga bergerak dari sebagai saksi lalu jadi terdakwa, jadi tersangka, jadi terdakwa. Kalau menurut saya, kalau dari saya sebagai orang yang berpolitik ya nggak ada masalah. Katakanlah tetap kalau memang dengan PKB-nya nggak ada pergeseran, ya udah Muhaiminnya sebagaimana Johnny Plate, ya kan Partai Nasdem jalan terus. Nggak jadi bubar partainya kan. Ya sudah, kalau memang koalisi tetap dengan PKB, ya PKB tinggal mengendorse yang lain, dan itu bisa orang PKB atau mungkin meminta kepada tokoh tertentu. Orang kan juga sempat menyebut-nyebut nama Pak Gatot Nurmantio atau menyebut-nyebut nama-nama yang lain. Kan ketika nama-nama tersebut diminta, katakanlah misalnya Habib Rizik, katakanlah misalnya diminta oleh PKB, ya kan gitu, melalui tokoh-tokoh NU, ternyata Habib Rizik misalnya berkenan, atau tokoh Islam yang lain. Maksud saya gini, Bung Kameramen, artinya ketika nanti sebagai sosok yang memang sedang ada persoalan hukum, ya Muhaimin Iskandar katakanlah mendapatkan tindak lanjut dari sebagai saksi dan seterusnya, tetap koalisi tetap ganti orang. Dan menurut saya itu juga sebagai hal yang pernah diisyaratkan dan disyaratkan oleh Anies Baswedan. Dia ingin punya wakil yang tidak akan menimbulkan resistensi dan persoalan hukum di kemudian waktu. Itu yang pertama dia katakan. Dan ini juga perlu ada semacam, ya katakanlah pemberitaan, ya bagaimanapun kan yang cukup dominan ini diantaranya adalah Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh juga perlu memberikan satu rilis tentang persoalan ini, karena bagaimanapun saya juga tidak ingin menjadikan kita memaklumi sebuah tindakan kriminal dengan alasan karena dia teman dekat kita. Quran mengajarkan i'diluhu aqrabu littaqwa. Kata Rasulullah, wah andaikan Fatimah mencuri, maka aku akan potong tangannya. Artinya kalau ini adalah bagian daripada koalisi perubahan dan persatuan, ya nggak apa-apa kalau menurut saya, begitu Bung. Iya, Bung Alfian, saya menangkap semangat Bung Alfian bahwa ya kalau memang salah, ya silakan saja dihukum. Tapi kan KPK ini jadi tanda tanya, Bung Alfian. Banyak yang punya masalah, misalkan seperti EKTP, food estate, itu kenapa nggak dibahas juga? Sedangkan yang 12 tahun lalu diuyak-uyak, dan memang uniknya Bung Alfian, mereka tuh bersuaranya seolah-olah kompak gitu Bung Alfian, bahwa pemeriksaan KPK ini tidak ada urusannya dengan politik. Ya, anak bocil baru lahir juga ngerti Bung Alfian kalau ini ada kaitannya dengan politik. Ya, terlepas dari Caimin ini Bung Alfian, saya tetap melihat ada ketakutan besar dengan atau kekhawatiran menangnya Pak Anies Baswedan. Jadi Bung Alfian, saya jadi semakin semangat mengikuti apa yang dipilih oleh Masyumi, apa yang dipilih oleh PKS Bung Alfian. Untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, apa pesan Bung Alfian agar umat Islam tetap fokus memenangkan Pak Anies Baswedan yang sudah secara positif lah ya digaungkan oleh PKS dan Masyumi dan partai Islam lainnya, juga mudah-mudahan dalam waktu dekat atau setelah bulan Oktober, mungkin setelah resmi ke KPU, ulama juga memberikan hasil ijtimanya Bung Alfian agar umat semakin jelas. Jadi untuk akhir sesi ini silakan Bung Alfian. Ya, pertama saya ingin dulu masuk ke lembaga survei. Ada pernyataan dari seorang yang memang dikenal bukan Muslim, namanya Bonnie Hargens. Bonnie Hargens mengatakan bahwa lembaga survei tidak mampu mendeteksi suara dari orang-orang yang mendukung Anies. Artinya pernyataan tersebut mengkonfirmasi bahwa lembaga survei itu tidak kredibel untuk membuat hitung-hitungan. Itu penting ya. Dan saya nyatakan pada seluruh masyarakat, kaum muslimin yang ada dari Aceh sampai Ternate, sampai Ambon dan Irian, mari kita gelorakan dukungan kita, niatkan dalam hati yang dalam, camkan dalam alam bawah sadar kita, pikirkan tanggal 14 bulan Februari 2024, di hari yang ditentukan, jam yang ditentukan, tempat yang ditentukan, kita mencoblos Anies Baswedan. Amin. Supaya penguatan ini menjadi bagian daripada untuk membuat lembaga survei semakin kehilangan mata dan kehilangan telinga. Entah istilahnya apa. Yang kedua,
untuk yang berhubungan dengan kemungkinan-kemungkinan terburuk, sama dengan pembahasan kita yang berhubungan dengan Bawaslu. Iya. Ya, adanya keinginan ini tidak terselenggara dengan alasan begini lalu ditunda, dengan alasan begini maka ditambah 2 tahun atau 3 tahun ke depan. Ini merupakan sebuah ketakutan yang sangat jelas terang benderang, dan ini harus dijawab dengan law enforcement, dijawab dengan tanggung jawab sebagai putra-putra bangsa Indonesia. Yang terakhir, untuk Bapak Anies Baswedan, saya Alfian Tanjung, pimpinan Taruna Muslim, yang juga salah satu wakil ketua umum di DPP Masyumi, kami semua telah bulat hati mendukung Bapak jadi presiden, maka kita akan bergerak untuk menjadikan Anda sebagai Imam Republik Indonesia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.